akan menjelaskan pengertian dari pengolahan data kualitatif. Menurut Sutabri 2013, pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi yang dapat digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Menurut George R. Terry 2015, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Berdasarkan pengertian, menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian berlangsungnya proses pengumpulan data. Penelitian benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan objek, yaitu masyarakat, yang dijadikan sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti menggunakan pendekatan ilmiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan, serta dipikirkan. Keberhasilan penelitian amat tergantung dari data lapangan, maka ketetapan ketelitian, rincian, kelengkapan, dan keulusan pencatatan informasi yang diamati di lapangan amat penting. Artinya, pencatatan data lapangan yang tidak cermat akan merugikan penelitian sendiri dan akan menyulitkan dalam analisis untuk menarikan kesimpulan penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dengan kondisi tersebut, pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pengolahan data kualitatif merupakan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data non-angka yang diperoleh melalui metode penelitian yang berfokus pada kualitas dan karakteristik subjek dalam suatu studi. Metode ini mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman individu serta konteks sosial yang melingkupinya. Pengolahan data kualitatif berbeda dengan pengolahan data kuantitatif. Dalam pengolahan data kuantitatif, data yang digunakan berupa angka dan statistik yang diukur secara objektif. Sedangkan dalam pengolahan data kualitatif, data yang digunakan berupa deskripsi, kata-kata, narasi, dan citra yang lebih sulit diukur secara langsung. Syukur Khalil mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data kualitatif, yaitu yang pertama, meringkas data hasil kontak dengan sumber. Kedua, pengkodaan dengan menggunakan simbol atau ringkasan. Ketiga, pembuatan catatan objektivitas, klasifikasi, dan mengedit data. Yang keempat, membuat catatan reflektif. Yang kelima, membuat catatan marginal untuk komentar. Keenam, menyimpan data. 7, membuat analisis dalam proses pengumpulan data. Dan yang terakhir, analisis antar lokasi. Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data penelitian kualitatif di atas. Yang pertama, meringkas data hasil kontak dengan sumber. Kebanyakan data penelitian kualitatif adalah bentuk catatan. Dapat juga berupa peta, skema, gambar, rekaman tape video, memo, dan sebagainya. Peneliti banyak menghabiskan waktu untuk membuat catatan-catatan, karena itu peneliti sebaiknya berusaha meringkas data sejauh tidak menghilangkan makna keadaan lapangan. Yang kedua, pengkodaan dengan menggunakan simbol atau ringkasan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti perlu mencatat keseluruhan fenomena yang diamati dan data yang didengar dalam bentuk yang relatif singkat dan peristiwa yang berlangsung cepat. Yang ketiga, pembuatan catatan objektif, klasifikasi, dan mengedit data. Dalam pembuatan catatan lapangan, peneliti harus berusaha semaksimal mungkin agar bersifat objektif.
yaitu memahami dan mencatat data menurut versi yang diteliti. Di samping itu, dalam proses pencatatan data, perlu dibuat klasifikasi data berdasarkan konsep-konsep atau tema-tema penting dalam penelitian. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam proses pengelolaan dan analisis data. Apabila klasifikasi data tidak dilakukan dari awal, maka akan terjadi pencampuran bauran data yang akan membuat pengelolaan dan analisis data lebih rumit. Kemudian kegiatan mengedit data terus juga dilakukan sehingga apabila ada kekurangan data atau kesalahan data dapat lebih cepat diketahui dan diatasi. Itulah penjelasan dari saya, dan penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Salira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu yang keempat, membuat catatan reflektif. Di samping membuat catatan objektif, peneliti boleh juga membuat catatan reflektif tentang apa yang terpikir ketika proses pengumpulan data agar tidak sampai terlupakan. Yang kelima, yaitu membuat catatan marginal untuk komentar. Peneliti harus menyisakan lembar kertas catatan pada margin atas, bawah, kiri, dan kanan untuk tempat komentar. Yang keenam, yaitu penyimpanan data. Data harus disimpan pada tempat yang aman dan selamat, bahkan kalau bisa digandakan. Yang ketujuh, yaitu analisis dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, boleh dilakukan analisis data ketika masih dalam proses pengumpulan data. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui data yang kurang lengkap dan data dapat digali lebih dalam lagi. Yang kedelapan, yaitu analisis antar lokasi. Analisis antar lokasi dilakukan apabila lokasi penelitian lebih dari satu. Tujuannya adalah untuk melihat sisi-sisi persamaan, perbedaan, fenomena yang terjadi pada berbagai lokasi, serta faktor-faktor yang menyebabnya. Adapun beberapa jenis pengelolaan data kualitatif yang umum digunakan. Yang pertama yaitu analisis wacana. Metode analisis wacana digunakan untuk mempelajari serta menganalisis teks tertulis atau lisan dalam tujuan memahami pemahaman yang ada di baliknya. Metode ini berfokus pada analisis makna, struktur, konteks bahasa yang digunakan dalam teks. Yang kedua yaitu grounded theory. Metode grounded theory bertujuan untuk mengembangkan atau membangun teori baru berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan. Metode ini melibatkan identifikasi pola, kategori, dan tema yang muncul dari data. Pada akhirnya membentuk suatu teori yang didasarkan pada penemuan empiris. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial, antropologi, dan psikologi. Yang ketiga yaitu fenomenologi. Metode fenomenologi bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif individu dalam suatu konteks. Metode ini melibatkan analisis mendalam tentang berbagai individu yang merasakan dan memahami realitas keseharian. Dalam penelitian fenomenologi ini berfokus pada interpretasi dan deskriptif individu tentang arti dari suatu pengalaman tertentu. Metode ini sering digunakan dalam bidang psikologi, sosiologi, dan ilmu kesehatan. Yang keempat yaitu etnografi. Metode etnografi melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap suatu kelompok atau komunitas untuk memahami budaya, kebiasaan, nilai-nilai, dan praktik yang ada di dalamnya. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari dari sudut pandang kelompok yang diteliti. Metode etnografi ini sering digunakan dalam antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Kelima yaitu studi kasus. Metode studi kasus digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena atau kasus yang unik dan konteks dengan keakuratan. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor pemicu, konsekuensi, serta dinamika yang ada di dalam suatu kasus. Studi kasus ini sering digunakan dalam bidang hukum, bisnis, dan psikologi. Itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya Niki Wandari akan membacakan materi bagian B, yaitu manfaat dan tujuannya. Adapun manfaat yang sangat terasa dari penggunaan teknik pengolahan data kualitatif adalah peneliti akan mendapatkan data dan fakta yang menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Dikarenakan metode penelitian kualitatif berfokus pada kualitas, maka semakin mendalam dan tergali data yang didapatkan dapat menunjukkan bahwa kualitas dari data tersebut semakin baik. Sehingga itulah mengapa teknik pengolahan data kualitatif biasanya memiliki responden yang lebih sedikit, karena yang ingin dicapai bukanlah banyaknya kuantitas, namun kualitas datanya. Yang pertama itu ada mendeskripsikan suatu kondisi atau fenomena secara lebih terukur dan spesifik. Umumnya dilakukan dengan teknik deskriptif statistik seperti menghitung median, modus, standar, dan lain-lain. Yang kedua itu ada mengukur perbedaan antara dua grup data, diantaranya dengan teknik tes dan ANOVA. Yang ketiga ada menganalisis hubungan antar variabel, diantaranya dengan teknik analisis korelasi. Dan yang keempat, membangun atau menguji model hubungan banyak variabel, diantaranya dengan teknik SEM. Selanjutnya itu ada membangun model sebab atau akibat yang kompleks, diantaranya dengan teknik sistem dinamis. Lalu ada menganalisis prioritasi dari beberapa kriteria, diantaranya dengan teknik Moskow atau mengkategorisasi setiap kriteria apakah must have, shall have, could have, atau will have. Kemudian ada ICE atau memberi nilai aspek impact, X confidence, X easy. Kemudian terakhir itu ada menganalisis pengambilan keputusan beberapa pilihan keputusan atau alternatif berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya dengan teknik MCDM seperti AHP, SAW, Project Prioritization Metric, dan lain sebagainya. Mungkin itulah pembahasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Niki Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan poin C, itu langkah-langkah. Jadi yang pertama itu pengumpulan data. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperlukan. Pengumpulan data perlu dilakukan secara selektif karena hasil analisis tergantung dari kualitas data yang digunakan. Yang kedua, penyaringan dan input data. Jadi, tahap penyaringan data merupakan bagian dari pengolahan data yang memilah dan menyaring data yang benar akan digunakan sebagai input. Pada tahap ini, data ekstra yang tidak dapat digunakan atau tidak dapat diproses lebih lanjut akan dihapus agar proses pengolahan data lebih cepat dan lebih baik. Dan poin 3 yaitu pengolahan data. Jadi pada tahap ini data akan diolah dengan cara pengolahan data elektronik, pengolahan data mekanik, sistem pemrosesan atau cara pengolahan lainnya. Yang keempat, output data atau hasil pengolahan. Jadi, langkah ini merupakan langkah terakhir dalam siklus pengolahan data karena data yang sudah diproses akan menghasilkan output pada langkah ini. Pengolahan data atau disebut proses pra-analisis mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu editing data. Dan yang kedua pengembangan variabel, 3 pengkodean data atau coding, 4 cek kesalahan, dan yang terakhir yaitu membuat struktur data. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.